Selamat pagi Ibu Bapak, Eyangku, Eyang Putri, dan saudara-saudaraku yang baik di dalam Tuhan. Semoga pagi yang indah menanti kita saat bangun pagi ini. Mazmur 90 ayat 12 menjadi titik tolak renungan kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, ada dua sifat kehidupan yang kita ketahui. Pertama, hidup adalah fana. Kehidupan di dunia ini tidak langgeng. Seseorang yang dulu pernah ada, sekarang telah tiada. Semua ciptaan Tuhan itu masuk dalam sifat ini. Sehebat-hebatnya manusia, dia hanya hadir di dunia pada kurun waktu tertentu saja. Selebihnya akan menjadi kenangan atau sejarah. Ada orang yang dulu pernah kita rasakan kehangatan kasih sayangnya. Kini tinggal memori dalam hati kita. Sifat kedua dari kehidupan adalah kekal. 1000 tahun lalu ada, sekarang masih ada. Demikian pula untuk waktu mendatang, masih akan ada. Kita paham benar, yang bersifat kekal hanya Allah. Pemazmur mengungkapkan kekekalan Allah dengan, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Artinya, Tuhan ada mendahului ciptaannya dan akan terus ada. Saudaraku, mengacu pada hal tadi, maka waktu hidup kita pun terbatas. Kita hidup hanya pada kurun waktu tertentu. Hidup kita punya durasi terbatas. Hidup kita di bumi sekali ada dan kelak pergi tak kembali. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kefanaan ini. Diingatkan karena manusia sering lupa. Ketika manusia lupa hakikat dirinya yang fana, mempengaruhi gaya hidupnya. Hidupnya sembrono, hidupnya tidak dirancang dan dikelola sebaik mungkin. Selain itu, hidup adalah fana. Kerap masa berakhir kehidupan seseorang tidak terduga. Ada seorang yang baru selesai olahraga, lalu duduk istirahat. Tak disangka, dia terkulai dan pergi dari bumi selamanya. Karena itu, agar menghadapi realitas kefanaan ini, kita mengisi dan mengelola waktu kehidupan kita dengan bijaksana. Bijaksana berarti tidak menyia-nyiakan waktu yang terus bergulir ini. Waktu itu berharga. Patut kita renungkan bahwa setiap hari masa hidup kita berkurang 1 hari. Walau secara hitungan bertambah. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan bahwa waktu kehidupan kita itu terbatas. Ada memang yang mencapai 8 atau 90 tahunan.
malah 100 sekian. Hanya kita tahu, dipenuhi dengan kesukaran. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Berkenaan dengan itu, kita diminta menghitung hari dengan bijaksana. Itu berarti kita sadar, memang hidup kita dibatasi. Begitupun tubuh fisik kita akan mengalami kemerosotan biologis. Kesigapan berkurang. Organ-organ tubuh kita semakin hari berkurang fungsinya, termasuk juga keindahannya. Pertambahan hitungan waktu disertai perubahan alami dengan keberadaan kita. Hal yang merupakan realita yang kita tidak bisa dapat cegah. Untuk itu, saudaraku, hidup kita jangan melampaui batas di mata Allah maupun sesama. Ada yang masih banyak kita lakukan, yakni kita dipanggil untuk mengelola kehidupan yang bisa membahagiakan diri sendiri. Jangan malah menyusahkan diri sendiri. Kita manfaatkan waktu dengan mengisi momen berharga bersama keluarga. Demikian pun membagi waktu buat kerja, bersahabatan, terlebih buat Tuhan. Dengan demikian, waktu itu berharga, terlihat dari cara kita memanfaatkannya. Ada pepatah populer mengatakan, waktu kehidupan itu seperti es, dipakai atau tidak akan habis. Saudaraku, menghitung waktu dengan bijaksana adalah kita mengalokasikannya secara tepat. Kapan waktu untuk Tuhan? Kapan waktu untuk keluarga? Untuk sesama? Dan kita tidak asik dengan diri sendiri. Dan hanya dihabiskan waktu untuk urusan sendiri. Waktu adalah sesuatu yang paling kita inginkan. Namun, sebagai pemberian Tuhan, waktu itu terbatas. Karena itu, kita gunakan dengan bijaksana. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi waktu kehidupan. Kiranya kami bisa mengisinya dengan bijaksana. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.